I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda dengan NIM A40122085. Di sini saya akan membuat video saya mengenai materi analis perbandingan kurikulum di sekolah dasar berbagai negara. Negara yang saya akan review yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Cina. Mengapa saya mengambil negara tersebut? Karena pendidikan di negara tersebut sangat baik. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Materi pertama yaitu tinjauan tujuan pendidikan nasionalnya. Yang pertama, sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti, dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2004, pendidikan prasekolah dasar menengah berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan atau The Ministry of Education, sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi, The Ministry of Higher Education. Semua bentuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada visi dan misi. Adapun visi dan misi utama pemerintah Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Selanjutnya, sistem pendidikan di Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid, untuk menyatukan keberagaman karakteristik perbedaan ras dan budaya di Singapura, keberagaman bahasa, setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Siswa juga belajar bahasa ibu mereka atau Cina, Malaysia, dan Tamil atau Thailand untuk membantu mereka mempertahankan identitas, budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsa. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak atau TK. Di Indonesia, setelah lulus kindergarten school, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan sekolah dasar atau SD di Indonesia selama 6 tahun. Untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa-siswa harus mengikuti PSLE. Kemudian pendidikan dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Secondary school dibagi menjadi 4 jalur. Di jalur ini, siswa mempelajari bahasa Inggris dan bahasa ibu, matematika, sains, dan budaya atau sosial. Sekolah diizinkan untuk menawarkan Applied Garden Subject atau AGS sebagai tambahan atau pengganti kurikulum untuk menawarkan berbagai pilihan kepada siswa. AGS secara umum mengajak murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politeknik. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Cina. Sistem pendidikan di Cina adalah meliputi pendidikan dasar atau basic education, pendidikan teknik dan keguruan tinggi, technical and fellow. Selanjutnya, sistem pendidikan Cina. Pendidikan Cina adalah meliputi pendidikan dasar atau basic education, pendidikan teknik dan keguruan atau technical and vocational education, pendidikan tinggi, higher education, dan pendidikan orang dewasa atau adult education. Pendidikan dasar meliputi TK, SD, dan SM dengan lama pendidikan yaitu prasekolah 3 tahun ke atas, sekolah dasar 5-6 tahun dengan usia masuk SD 6 tahun.
dan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama 3 tahun dan tingkat atas 5 tahun. Selain pendidikan formal, di Cina juga berkembang pendidikan non-formal yang berupa pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi sumbangsi dalam pengembangan ekonomi penduduk. Selain itu, di Cina juga dikembangkan pendidikan literasi guna perbatasan buta huruf atau aksara. Selanjutnya, landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosial budaya pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosial budaya? Hal ini dapat dijawab bahwa anak-anak berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal, informal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Pada suatu saat, perkembangan tersebut akan semakin drastis sehingga tidak jarang menyebabkan perbedaan bahkan konflik nilai. Yang pertama, masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda, atau suatu kelompok individu yang terorganisasi yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat yang lainnya. Yang kedua, budaya dan kurikulum. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dalam arti yang lebih mendasar. Pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Setiap generasi manusia menempatkan dirinya dalam urutan sejarah kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai-nilai telah disepakati oleh masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa pertimbangan tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran 2011 yang mengajukan bahwa faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya, landasan pengembangan iptek dalam pengembangan kurikulum. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematik yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia pada masa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bahkan masa yang tidak pernah terbayangkan di masa lalu, munculnya hasil-hasil teknologi seperti hasil teknologi transportasi yang bukan hanya menyebabkan manusia bisa menjelajah dunia, bahkan hingga luar angkasa. Demikian juga kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk mengetahui informasi dan berbagai belahan dunia dalam waktu singkat. Pengembangan iptek memiliki pengaruh yang cukup luas, meliputi sebagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keragaman, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan. Sebaliknya, kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih. Sekian video pemaparan materi saya mengenai analis perbandingan kurikulum di sekolah dasar di berbagai negara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata.